Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Isela dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika B, NRT 1103191000. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi timer pada APR. Jadi, kita akan merancang sebuah timer menggunakan Arduino Mega 2560, kemudian disambungkan dengan logic analyzer yang akan ditampilkan dengan osiloskop yang ada di laptop masing-masing. Yang pertama yaitu saya akan merancang timer 0 dengan mode normal dengan frekuensi sebesar 200 Hz. Maka sebelumnya berikut adalah programnya. Jadi untuk menentukan counternya yaitu dilakukan perhitungan berikut ini. Prescaler yang kita gunakan adalah prescaler 8. Kemudian untuk menghitung counter, yang pertama yaitu menghitung T-sampling, di mana kita menggunakan sampling rate 200 Hz, sehingga untuk T-sampling yaitu dikalikan 2, yakni menjadi 1/400 Hz yang menghasilkan 2500 mikrosecond. Untuk menghitung counter yaitu dari 2500 dibagi 0,5 mikrosecond, sehingga hasilnya adalah 5000. Nah, karena TCNT ini memiliki nilai maksimal 255, maka kita menggunakan if di dalam if, yaitu terjadi pengulangan, di mana kita memasukkan counternya 100 yang akan dikalikan dengan 50 sehingga hasilnya menjadi 500. Selanjutnya yaitu kita melakukan upload ke Arduino. Oh iya, untuk sambungan wiring antara Arduino dan logic analyzer kita menggunakan PB7 yang dihubungkan dengan channel di logic analyzer dan ground yang dihubungkan dengan ground di logic analyzer. Setelah dihubungkan dan disambungkan ke laptop, maka kita dapat melakukan upload. Ketika upload telah sukses, maka dapat dinyatakan program telah terupload berhasil di Arduino. Kemudian kita membuka software Logic Saleae, kemudian kita start dan melihat hasil dari frekuensinya. Dapat dilihat frekuensi yang dihasilkan yaitu sekitar 195,711 yang menandakan bahwa yaitu menuju ke frekuensi 200 Hz sesuai dengan frekuensi yang kita pasang. Dan di mana berikut adalah tipnya yaitu sebesar 2,5 mikrosecond, yaitu sekitar 2500 mikrosecond, seperti dengan sampling yang kita atur. Selanjutnya yaitu dengan sampling rate 2 kHz. Maka kita mengubah T-sampling menjadi 4 kHz, 1/4 kHz, hasilkan 250 mikrosecond. Untuk menghitung counter yaitu 250 dibagi 0,5 mikrosecond dan dihasilkan 500. Nah, kemudian yang diubah adalah pada bagian ini, di mana TCNT 0 sama dengan 100 dan DTIFR 0 di bagian counternya yaitu diganti dengan 5, yaitu menjadi 100 dikali 5 sama dengan 500. Kemudian diupload di Arduino. Ketika sukses, maka kita dapat melakukan pengecekan di Logic Saleae. Nah, dapat dilihat frekuensi yang dihasilkan yaitu 1,663 kHz, yakni mendekati 2 kHz sesuai dengan frekuensi yang kita masukkan. Kemudian untuk ticknya yaitu hampir sama dengan yang kita hitung tadi, yakni untuk counter 500. Nah, ini dapat dilihat satu gelombang itu 601 mendekati 500. Selanjutnya yaitu untuk sampling rate 4 kHz, di mana T-sampling diubah menjadi 1/8 kHz.
untuk menghasilkan sampling rate 4 kHz. Maka dihasilkan T-sampling 125 mikrosecond. Untuk counternya dari 125 mikrosecond itu dibagi 0,5 mikrosecond, yaitu peaknya. Sehingga didapatkan counternya yaitu 250. Kita dapat memasukkan 250 secara langsung di TCNT 0 karena nilai maksimal TCNT 0 adalah 255. Kemudian kita lakukan upload. Ketika sudah sukses, maka kita dapat melakukan pengecekan di logic sehari-hari. Nah, sesuai dengan frekuensi yang kita atur tadi yaitu sebesar 4 kHz, ini didapatkan grafik di mana frekuensinya bernilai 3,991 kHz, mendekati 4 kHz. Kemudian counternya yaitu selama satu gelombang penuh sebesar 250,542 mikrosecond. Menurut perhitungan yaitu 250 mikrosecond. Selanjutnya untuk sampling rate 10 kHz, maka T-sampling kita ubah menjadi 1/20 kHz sehingga menghasilkan 50 mikrosecond. Nah, untuk counter yaitu 50 mikrosecond dibagi 0,5 mikrosecond menghasilkan counter sebanyak 100. Dapat kita masukkan 100 ke dalam TCNT 0. Nah, kemudian kita upload. Ketika telah muncul kata sukses, kita dapat mengecek dapat dilihat frekuensi yang dihasilkan yaitu 9,975 kHz dengan counter satu gelombang penuh yaitu 100,25 mikrosecond. Dan secara perhitungan tadi itu counternya bernilai 100 mikrosecond. Selanjutnya adalah percobaan 2, di mana percobaan 2 ini menggunakan timer 0 mode normal dengan interrupt. Yakni sama seperti percobaan 1 tadi, hanya saja di bagian bawah ditambahkan enable overflow interrupt, yaitu TIM 0 sama dengan 1 geser-geser TOIE 0. Nah, sama seperti percobaan satu tadi dilakukan perhitungan untuk sampling rate 200 Hz, maka T-sampling yaitu 1/400 Hz dihasilkan 2500 mikrosecond dan dihasilkan counter sebesar 5000 mikrosecond, di mana untuk menghasilkan frekuensi dengan rate 200 Hz kita memerlukan penambahan fungsi if untuk dilakukan pengulangan sehingga dihasilkan counter 5000 mikrosecond. Jadi TCNT 0 dipasang 100 dan ini dipasang 50. Ketika dikalikan 100 dikali 50 sama dengan 5000. Lalu kemudian diupload. Frekuensi yang dihasilkan yaitu sebesar 189,995 Hz, di mana kita tadi melakukan sampling rate sebesar 200 Hz. Jadi frekuensinya cukup mendekati ya, memang agak jauh karena kita ada penambahan interrupt. Dan dapat dilihat yakni counter selama satu gelombang yaitu sekitar 5,2 milisekund, dimana tadi itu 5000 mikro. Jadi hasilnya hampir sama. Untuk besarnya satu gelombang ini tuh diperlukan peak 5,2 milisekund, dimana itu sama dengan 5000. Selanjutnya yaitu percobaan percobaan 2 dengan sampling rate 4 kHz, maka kita ubah T-samplingnya menjadi 1/8 kHz, dihasilkan 125 mikrosecond, dimana untuk mendapatkan counter kita bagi menggunakan 0,5 mikrosecond dan dihasilkan 250, sehingga dapat kita masukkan secara langsung di TCNT 0.
kemudian diupload. Ketika sukses, kita dapat melakukan pengecekan di Logic. Kita start terlebih dahulu. Dapat dilihat frekuensi yang dihasilkan adalah 3,945 kHz yang mendekati 4 kHz dengan besar satu gelombang yaitu sebesar 253,5 mikrosecond. Nah, secara perhitungan tadi dihasilkan counter yaitu 250 mikrosecond. Selanjutnya yaitu untuk sampling rate 10 kHz, maka kita obati sampling menjadi 1/20 kHz sehingga menghasilkan 50 mikrosecond. Dimana untuk mendapatkan counter kita bagi dengan 0,5 mikrosecond dan dihasilkan counternya sebesar 100 dapat kita masukkan secara langsung. Nah, jadi untuk percobaan 2 dengan sampling rate 100 dengan sampling rate 10 kHz, maka sampling diubah menjadi 1/20 kHz hingga menghasilkan 50 mikrosecond dan didapatkan counter sebesar 100. Kita dapat langsung memasukkan secara langsung 100 di TCNT0, kemudian diupload. Ketika telah sukses, maka kita dapat melakukan pengecekan di Logic Saleh dengan klik start. Nah, didapatkan frekuensinya sebesar 9,689 kHz yang mendekati 10 kHz sesuai dengan nilai frekuensi yang kita atur. Dan besar satu gelombang ini adalah 103 mikrosecond, yaitu seperti secara perhitungan tadi yaitu 100 mikrosecond. Jadi mendekati ya. Selanjutnya adalah percobaan 3, di mana kita menggunakan mode CTC, yaitu dilakukan match di bagian OCR 0A, dimana dilakukan match di sini OCR 0A yang langsung dimasukkan nilainya. Jadi tidak perlu memasukkan di bagian TCNT seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Jadi hanya itu saja yang membedakan dengan percobaan sebelumnya. Dan untuk sampling rate 200 Hz, maka samplingnya sama seperti tadi, dihasilkan counter sebesar 5000, di mana 5000 itu overflow ya. Maka dari itu OCR 0A di set 100, kemudian kita tambahkan fungsi ini counter plus kemudian if counter 50, yaitu ketika 100 dikali 50 maka akan menghasilkan 5000 sama dengan perhitungan counter. Ketika sukses dapat kita lihat hasilnya di Logic Saleh. Dengan mengklik start dapat dilihat frekuensi yang muncul adalah 193,767, yaitu mendekati 200 Hz. Dan dalam satu gelombang ini dihasilkan 5,161 milisecond, yaitu sekitar 5000 mikrosecond seperti di perhitungan tadi. Selanjutnya yaitu untuk sampling rate 2 kHz, maka sampling yaitu 1/4 dan dihasilkan counter 500, dimana ini tetap 100, OCR 0A itu 100, dan ini kita ganti dengan 5, agar 100 dikali 5 itu sama dengan 500. Kemudian kita upload. Ketika sukses, kita cek di Logic. Klik start. Dapat dilihat frekuensi yang terjadi atau muncul yaitu 1,647 kHz, yaitu mendekati 2 kHz.
dengan besar satu gelombang yaitu sebesar 607,25 mikrosecond yang secara perhitungan yaitu sebesar 500 mikrosecond. Selanjutnya untuk sampling 4 kHz didapatkan counter 250 sehingga kita dapat langsung memasukkan di bagian OCRO 0A sebesar 250. Jadi kita matchkan dulu 250, maka fungsi ini akan bekerja. Kemudian di-upload. Kita cek di logic. Diklik start. Dapat dilihat frekuensi yang muncul yaitu sebesar 3,975 kHz, yakni mendekati 4 kHz. Dan dalam satu gelombang dapat dihasilkan 251 mikrosecond. Secara perhitungan yaitu 250 mikrosecond. Dan yang terakhir adalah untuk sampling rate 10 kHz. Maka T-samplingnya yaitu 50 mikrosecond dan dihasilkan counter sebesar 100 yang kita masukkan langsung di OCR 0A sebesar 100. Dilakukan match terlebih dahulu sehingga jika sama maka dapat dilakukan pekerjaan di bagian berikut ini. Selanjutnya kita upload. Ketika sukses dapat dicek di logic. Klik start. Dan didapatkan hasil frekuensi sebesar 9,877 kHz, yakni mendekati 10 kHz. Dan besarnya satu gelombang itu 101,25 mikrosecond, yang secara perhitungan yaitu 100 mikrosecond untuk counternya. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.